Nah teman-teman, gue kan habis beli senter baru, yaitu Wuben X5. Senter ini sih menurut gue harganya lumayan ya. Jadi di video gue kali ini gue akan tunjukkan ke teman-teman apa sih plus minus dari senter Wuben X5 ini ya. Gue juga punya senter Wuben tuh udah lumayan banyak ya. Bahkan ada beberapa senter Wuben yang gue tuh punyanya itu double. Kayaknya cuma Wuben deh yang gue senternya itu ada double 2 buah. Biasanya kalau double cuma satu. Oke. Nah, Wuben X5. Tapi sebelum gue tunjukin apa plus minus dari senter Wuben ini, gue akan tunjukkan beberapa koleksi dari senter Wuben gue yang sangat banyak, karena gue juga suka ya senter Wuben. Nah inilah beberapa koleksi senter Wuben gue. Gue ada E6, X2, E7. Sempat mikir ya karena rada-rada lupa tipenya. Wuben X3 gue ada 2 ya, X3 2. Lalu ada Wuben X2 Pro, ada extension tube-nya untuk Wuben E7 sama tali headlampnya gue juga lupa taruh mana. Ada Wuben H3 headlamp, ini gue ada 2, satu warna biru, cuman ada di kendaraan satu lagi. Lalu gue ada Wuben C3 sama Wuben X4 ya. Nah jadi koleksi Wuben gue banyak ya temen-temen. Wuben X3 tuh enaknya apa, dia ada portable charger juga nih, jadi dia bisa ngecas di portable-nya ya. Oke, bisa lihat. Nah jadi inilah koleksi senter Wuben gua. Oh ya, gua ada satu lagi senter gantungan kunci, yaitu Wuben G2. Cuman gue lupa deh itu Wuben G2 gua taruh di mana. Jadi total senter Wuben gua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekitar 10 apa 11an ya. Oke, bisa lihat nih koleksi senter Wuben gua. Senter Wuben tuh premium banget ya. Nah sekarang teman-teman tulis aja di kolom komentar ya, teman-teman punya apa ya di Wuben. Oke, jadi kan siapa tahu kan kita bisa punya satu kesamaan kan. Nah sekarang gue akan ke Wuben X5 lagi ya. Gue akan review singkat dulu ya. Ini senter sih simple penggunaan, ada switch di sini ya, ada sinar UV, ada pointer, ngecas di sini, Type C. Oke, ngecas di bawah Type C, ada 2 buah tombol ya. Nah baterainya seperti ini pada saat dikasih nih, 1200 mAh. Oke, nanti teman-teman lihat ya, ada spesialnya dari senter ini ya. Oke, nah pertama plus dari senternya adalah apa teman, dia punya sinar UV dan green laser ya. Oke, nah, green lasernya kita tekan tombol ini tuh. Kalau UV nya kita mesti putar dulu nih, UV sama green laser nih ya. Jadi dia modelnya putar-putar, simple use ya. Nah lalu senter ini untuk penggunaannya memang sangat gampang ya, karena ada satu switch putar, 2 switch tombol. Semakin banyak switch semakin gampang digunakan, kecuali untuk senter yang self defense itu switchnya 2 cukup, jangan lebih ya. Nah dia ini 5000 Kelvin, jadi menurut gua di mata itu lebih nyaman ya teman-teman ya, bagi yang suka ya. Kalau gue suka 6500 Kelvin karena gue tuh suka senter yang terang-terang. Otomatis kalau 5000 Kelvin dia rada kuning, terangnya pasti berkurang ya. Nah ngecasnya juga sangat gampang, Type C di sini. Lalu ini senter itu juga tahan cipratan air ya, tapi dia memang nggak bisa untuk diving ya, beda. Tahan air sama diving beda. Kalau diving kan dicemplungin, kalau ini cipratan air hujan atau misalnya keciprat lagi naik motor atau apa, dia masih bagus, masih tahan lah. Lalu klipnya ini bisa dipindah ke depan nih, sesuai kebutuhan. Waktu beli nanti teman-teman sudah dapat kunci L ya di sini, jadi enak banget dah, tinggal pakai, nggak perlu pusing-pusing cari kunci L. Kabel charger pun dapat sama tali lanyard. Oke, ya menurut gue nih desainnya sih simple ya, simple, slim. Nah lalu tombolnya pun enak banget ya, tuh lebih firm lah kita pegang ya. Lumennya ini sekitar 1300, menurut gua ini udah cocok banget di ruangan. Nanti gua akan tunjukin juga di ruang gelap dia seperti apa ya teman-teman ya. Oke, nah dia yang gua tahu dia menggunakan LED SST36F. LED tersebut itu seimbang antara float sama throw. Oke, seimbang. Dia klaimnya bisa mencapai 200 meter ya. Nah
sekarang kita tinggal lihat ya, apa sih minusnya dari center ini. Oke, menurut gua center ini kapasitasnya baterainya rada kecil ya, sekitar 1200 mAh, itu kecil menurut gua. Oke, lalu menurut gua nih sikunya dia ini agak tajam-tajam ya, agak kayak segitiga. Jadi kalau pegang terlalu lama, menurut gua rada kurang nyaman ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu ya apa perbedaan tangan kita membuat itu berbeda ya. Nah, lalu dia nggak bisa untuk self defense, karena ketika kita mau nyalain strobo, kita harus nyalain dulu, tarik, buka dulu nih, nah dulu, terus kita harus klik 2 kali. Sebentar ya. Nah, sementara yang gue pernah katakan, center self defense tuh harus punya instant strobo, baru instant turbo, karena kan biar orang pusing kan. Oke, nah untuk harganya waktu itu gue beli promo sekitar 1,2 juta. Sekarang sih kayaknya sudah 1,5 something ya. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya. Nah, satu yang spesial yang gue akan cerita ke teman-teman adalah apa? Teman, ini center, percaya nggak percaya, dia bisa menggunakan baterai warung. Ya. Jadi dia bisa menggunakan baterai ini nih. Nih. Gue kemarin sudah coba bisa nyala semua kok. Jadi gue nggak perlu coba lagi ya. Lagian sih memang harusnya sih bisa ya. Jadi center yang hampir 1,5 juta bisa pakai baterai warung ini nih. Gue udah coba. Walaupun harga baterai cuma 1000-an apa 2000-an ya teman-teman. Nah, oke. Jadi enak ya, bisa menggunakan baterai seperti ini ya. Nah, jadi gampang lah pokoknya untuk cari baterai cadangan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Redcore EDC27, dia kurang lebih seperti ini. Cuma kalau Redcore EDC27 kan dia ininya agak melengkung, jadi kalau pegang itu lebih nggak begitu apa ya, lebih nyaman lah. Ya. Nah, lalu kalau Redcore EDC27 dia ada instant strobo. Jadi bisa langsung untuk self defense, oke? Nah, cuman center ini untuk EDC itu emang oke lah, ya. Banyak kelebihan juga, terutama dia bisa menggunakan baterai warung. Sama dia juga bisa dibawa untuk camping sama hiking, klaimnya 800 lumen. Itu otomatis dimana kan sangat terang tuh 800 lumen. Jadi nggak perlu ngecas baterai, tinggal bawa baterai-baterai yang dari warung-warung aja deh, atau beli baterai warung ya. Nah, gua akan taruh di sini. Nanti ada beberapa spek keluar, teman-teman tinggal lihat aja yang mana sesuai kebutuhannya. Maksudnya dibaca aja lah speknya. Oke. Nah, kalau menurut gua worth it to buy ya, kalau ada budget lebih worth it. Gua kayaknya akan jadikan ini juga sebagai center kantor gua ya. Nih ya, tempatnya gelap. Tuh, gua mau cobain center Uben X5 gua ya. Ini sih tempatnya kalau nggak bawa center terang-terang sih lumayan seram. Oke. Nih, Uben X5. Seperti ini cahayanya nih. Tuh gelapnya begini nih. Kalau gini-gini cahaya dikit kan rada-rada serem ya. Itulah pentingnya bawa senter. Segelap apapun kita cari. Cari apa? Ya cari tempat gelap. Ini sudah kayak gedung terbengkalai ini. Makanya kan gue bilang EDC Uben X5 ini udah lebih dari cukup lah. Bayangkan aja tempat segelap ini aja bisa terang. Terbengkalai ini. Kalau atas-atasnya tuh bisa lihat ya. Serem nggak teman-teman? Nah. Oke. Jadi kalau misalnya terjebak dalam gedung atau tempat gelap, ini center memang sudah sangat rekomendasi ya. Gelap, siapa takut?